Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abadif Amelia dengan NIM belakang 081. Kembali lagi di sini saya akan membahas materi yang berjudul penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran. Nah, untuk materi pertama itu pendahuluan, di mana menyusun laporan penelitian merupakan langkah penting dalam keseluruhan proses penelitian. Langkah ini menduduki posisi strategis karena seluruh proses penelitian pada bagian ini dikomunikasikan oleh peneliti kepada masyarakat. Jadi, mereka mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan itu dapat memberikan manfaat praktis dan manfaat teoritis. Sebaik apapun hasil penelitian tidak akan bermanfaat jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Oleh karena itu, pelaporan hasil penelitian itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hal-hal penting dalam menyusun penelitian itu ada 3. Yang pertama, untuk tujuan apa laporan itu dibuat. Kita melakukan penelitian untuk berbagai tujuan, misalnya untuk tujuan akademis seperti persyaratan untuk kelulusan strata pendidikan tertentu, serta untuk tujuan praktis guna mencari solusi atas persoalan yang sedang terjadi dalam suatu organisasi. Yang kedua, siapa yang akan mengonsumsi atau membaca laporan penelitian itu. Nah, peneliti harus tertuju pada kebutuhan dan tabiat pembaca. Jika pembacaan dasar adalah akademisi, laporan penelitian tentu harus disusun sedemikian rupa hingga detail-detailnya tidak ada yang terlewati. Untuk yang ketiga, ketajaman dalam menyampaikan informasi hasil penelitian. Peneliti harus hati-hati memilih kata-kata dan menyusun kalimat, yaitu kata-kata atau kalimat yang mampu menyampaikan ide pemikiran yang akurat, jelas, dan efisien. Nah, dari hasil penelitian menguraikan data tentang kondisi objek penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Jika objek penelitian adalah perusahaan tertentu, uraian dapat meliputi berbagai aspek seperti organisasi dan personalia, produksi, pemasaran, informasi keuangan, disesuaikan dengan permasalahan dan ditujukan secara kuantitatif dan kualitatif. Bagian ini hanya memberikan penjelasan secara deskriptif. Nah, untuk pembahasan hasil penelitian, di mana bagian ini membahas hasil penelitian sebagai hasil empiris yang dikaitkan dengan teori mendasar, masalah penelitian dan informasi lain yang digali dari objek penelitian, indikator-indikator variabel yang terurai menjadi instrumen-instrumen penelitian. Nah, misalnya itu kuesioner, dicermati perilakunya secara deskriptif dengan mengaitkan pada hasil uji hipotesis. Dan untuk kesimpulan sendiri dari untuk proposal penelitian, dari ini adalah kesimpulan itu merupakan bagian terakhir dari sebuah karya tulis ilmiah. Simpulan bukan merupakan ringkasan jawaban, akan tetapi merupakan sintetis dari semua alternatif jawaban yang telah dibahas. Simpulan yang merupakan generalisasi dari semua alternatif jawaban, sehingga harus konsepsional dan disajikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan ilmiah. Nah, langkah penyusunan simpulan itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, uraikan topik, uraikan kalimat tesis, buat ringkasan pembahasan, dan tambahkan poin penjelas. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu saran. Saran atau rekomendasi dirumuskan dengan mengacu pada kesimpulan sebagai implikasi konsekuensi tujuan fungsional penelitian, yaitu menghasilkan nilai manfaat praktis dan nilai sumbangan, menghasilkan nilai manfaat praktis dan nilai sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu. Nilai manfaat praktis yang dirumuskan berupa tindak lanjut yang secara operasional dapat dilaksanakan, sedangkan nilai sumbangan ilmiah dikemukakan secara eksplisit. Hal itu dapat pula disarankan kepada peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat, dan ini mungkin materi terakhir yang mungkin bisa saya presentasikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.